Hadirin, tausiah yang kedua, mari sama-sama kita dengarkan Kiai kita Bapak Kiai Haji Nur Ali Kasbul Anwar, atau yang lebih dikenal dengan Kiai Montok. Padanya waktu dan tempat silakan. Bu, kelihatan ilok gede begini nggak kelihatan. Tiang sama saya juga masih gedean saya, Bu. Kalingan tiang bohong, ada gua ngalingin tiang. Kelihatan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم لقائه. أما بعده فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب حضرات العلماء الأفاضل والأساتذة المحترمين، para habaib, para guru, para kiai, para masyaikh, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat baik sipil maupun TNI yang baru saja memberikan nasihatnya kepada kita. Guru kita bersama Al-Mukarram wal-Muhtaram Ad-Da'i ilallah Habiban al-Mahbub Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Bagir bin Abdullah bin Salim Al-Attas. Guru kita bersama yang kali ini menyamar menjadi MC. Dia nyamar dia. Guru saya ini cuman dia nyamar. Acting. Iya. Kiai Haji Jalaluddin, mudah-mudahan dia panjang umur, sehat walafiat. Panjang apalagi ya? Ya pokoknya panjang dah. Para kiai-kiai yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu nama-nama beliau. Para gawagis, para gus-gus, para habaib yang mastur yang tidak mau duduk di depan, banyak pada di pojok-pojok bertengger. Pada ustadz-ustadz yang masih pada di pohon. Di pohon ya. Wabil khusus guru saya, orang tua saya, abang saya, tempat curhat saya, guru kita bersama Abuya Bapak Kiai Haji Muhammad Junaidi bin Kiai Haji Muhammad Saleh, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat.
berkah ilmu, berkah rizkinya, berkah keluarganya dan semuanya. Dan kita murid-muridnya mendapatkan keberkahan ilmu dan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini sampai jam berapa ngomong? Buset, jam 2. Oh, jam 11. Hadirin hadirat jamaah Majelis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya saya kesini mau silaturahmi karena saya dengan Abuya masih ada saudara. Iya, dari Nabi Adam. Iya, masih nyambung. Terus dia mau bin kakek-kakeknya, terus saya bin kakek masih Nabi Adam. Betul apa betul? Iya. Tapi disuruh ngomong, kata Buya ntar ngomong, iya saya nih anak Betawi Cipinang. Timbang disuruh ngomong gak bakalan mundur. Karena kata ibu saya umur 2,5 tahun udah pentes banget ngomongnya. Ngomong ya. Kalau ceramah gue gak berani juga dah ya. Ngomong apa susahnya ngomong. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau dengerin saya ngomong, nanti ada uang dengernya dari Kiai Jalal. Hari ini, malam ini kita bergembira karena tanpa kita rasakan ada rasa cinta dalam hati kita yang begitu luar biasa. Cuma kita nggak bisa mengungkapkan itu dengan kata-kata. Kalau kita cinta dengan pasangan kita, dengan demenan kita, beribu kata bisa kita rangkai dengan indah. Beribu gombalan bisa kita katakan kepada pasangan kita, karena sesungguhnya itu bukan cinta sesungguhnya. Tetapi tatkala berbicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak ada satupun kata keluar untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah, karena tidak sanggup kita mengukir cinta itu dengan kata-kata. Cuman kita setiap kali dengar ada acara maulid, kaki kita gregetan pengen datang, hati ini kuat pengen hadir. Setiap kali ada mahalul qiyam, ada asraqal, ada petasan diledupkan, marhaban ya marhaban ya nura aini, hati ini bertegup keras, ingin rasanya hadir di tengah-tengah majelis itu. Walaupun tidak bisa memandang Rasulullah, paling tidak Rasulullah memandang kita. Karena kita yakin pada saat mahalul qiyam Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Cuma keterbatasan mata kita yang penuh dosa, hati kita yang sering lalai, sehingga kita tak bisa menatap wajah agungnya, sehingga kita tidak mampu merasakan kehadirannya. Padahal beliau hadir, beliau menghadap kita satu-satu, ini umatku, ini umatku. Dan apa yang kita lontarkan berupa puji-pujian akan menjadi saksi nanti di hari kiamat untuk Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal. Seorang penyair di Madinah bernama Syekh Farasdak, kerjaannya tiap hari nongkrong di makam kuburan Rasulullah. Setiap hari mulutnya hanya dihiasi dengan madah-madah, pujian-pujian kepada Rasulullah. Hal ini tidak disukai oleh beberapa kelompok minoritas yang saat itu tidak suka dengan gaya Farasdak yang selalu melantunkan puji-pujian kepada Rasulullah. Suatu malam Farasdak diundang makan malam oleh kelompok yang ternyata sudah punya niat tidak baik terhadap Farasdak. Diundang makan malam bagi orang Arab dan khususnya Madinah itu pertanda ada persaudaraan yang kuat. Kalau orang Arab Pak, kalau udah ngundang makan berarti udah deket. Diundang makan malam itu berarti udah dianggap keluarga. Farasdak dengan husnuzannya dia datang ke tempat yang mengundangnya, tetapi ternyata itu tidak lebih dan tidak bukan sebuah jebakan untuk menyiksa dia.
Begitu ia masuk ke rumah itu, Farasdak diikat tangannya, dia disiksa. Lidah yang biasa ia pakai untuk memuji Rasulullah, malam itu dipotong oleh mereka. Darah berlumuran, putus lidahnya. Farasdak keluar. Orang yang memotong menganggap orang ini sudah tidak akan bisa lagi, jangankan memuji, bicara saja sudah tidak bisa karena sudah tidak ada lidahnya. Farasdak keluar dari rumah itu seraya membawa potongan lidahnya, balik ke makam Rasulullah dengan tertahti-tahti karena kehabisan darah. Sampai di makam Rasulullah pingsan dia sambil terus memegang potongan lidahnya. Dalam pingsannya, Rasulullah yang mulia bangkit dari dalam kuburnya, memegang potongan lidah Farasdak, membuka mulut lidah Farasdak, kemudian dia tempelkan lagi potongan lidah ke lidahnya. Kemudian Rasulullah usap wajah Farasdak, kemudian dia terbangun dan sadar dari pingsannya, dan dia dapati ternyata lidahnya tersambung lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi jangan kaget. Orang yang gak senang dengan orang yang muja-muja Rasulullah dari dulu udah ada. Kalau sekarang ada, gak usah kaget. Bukan barang baru, bukan barang baru, kecil. Ini anak hadroh udah ada yang potong belum lidahnya? Ya, dari potongannya gak kuat, gue berhenti deh dari nabrak hadroh. Habis gue dipotong lidah gue. Coba, tidak ada yang membuat kita ragu sedikit pun tentang pujian-pujian yang kita lontarkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita setengah tua pernah datang kepada Syekh Romli. Dia mengatakan matanya sudah buta selama 25 tahun. Selama 25 tahun dia tidak bisa melihat apapun. Gelap sama sekali. Bahkan dia tidak bisa membaca Quran, dia tidak bisa melihat apapun. Dia datang kepada Syekh Romli. Dia mengatakan, "Ya Syekh, tolong doakan aku. Aku ingin sekali melihat. Mataku seperti 25 tahun yang lalu. Aku bisa membaca Quran. Aku bisa melihat wajah-wajah orang-orang soleh. Aku bisa melihat keindahan alam." Apa kata Syekh Romli? "Wahai mak," jangan datang mak-mak. "Wahai mak, mak baca mak baca sholawat kepada Rasulullah." "Sholawat apa ya Syekh?" "Mak baca sholawat ini. Saya ajarkan kepada emak, saya ijazahkan kepada emak. Emak baca setiap hari sampai 8 hari berturut-turut. Habiskan bacaan emak sebanyak 4.444 sholawat ini." Kemudian diijazahkan oleh Syekh Romli kepada emak ini. Seraya emak ini membaca mulai hari pertama sampai hari ke-8. Begitu hari ke-8 sampai malam dia baca selesai semua 4.444. Dia tidur. Pada hari ke-9 dia bangun tengah malam jam 3. Dia kaget, dia nangis-nangisnya. Dia bangun tidur bisa memulihkan mata dan dia bisa melihat sekelilingnya jauh lebih jelas, jauh lebih terang, jauh lebih oke. Kalau ibarat kamera iPhone apa tuh yang canggih, yang kameranya terang banget? iPhone ya, saya nggak pernah punya sih. Paling jago Oppo handphone saya. Keluaran Jawa Oppo. Iya, lebih terang. Dia nangis. Ini penglihatan lebih terang dari 25 tahun yang lalu. Dia lapor kepada Syekh Romli, "Ya Syekh, saya bisa melihat lagi. Alhamdulillah.
setelah baca sholawat 4444 kali selama 8 hari. Begitu keterangan yang saya baca di dalam kitab Al-Jauharul Mauhub. Kemudian kita pengen tahu kan sholawatnya apa sih Kiai? Betul-betul. Sholawatnya kita udah kenal, kita udah apal, apalagi santri, apalagi muridnya Buya. Tiap hari kita baca. Itu sholawat namanya sholawat kamilah, atau sholawat nariyah, atau sholawat tafrijiyah, atau sholawat tajiyah. Huwa udah dia juga itu. Nariyah, kamilah, tafrijiyah, tajiyah, dia juga sarwa kene sama aja. Allahumma sholli sholatan, apa lagi? Ya bantuin dong ah. Udah goblok sini, zaman dirian. Mana belum dikasih minum, mana belum makan, mana nggak ada kipas angin nih, kenapa? Tapi pakai gamis nggak gerah tadi ya. Kelebihan lemak yang begini. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin. Ayo semua. Analu bil qadu wa tanfaridu bil qurabu wa tuqabil awaizu wa tunnalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustashqal ghamamu biwadil karim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ayo. Lam'atin wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli malumilat. Udah ya? Bilang-bilang ngerempak sama amat. Biasanya kan enak begitu ya. Mau bilang udah. Ah nadanya salah nih. Latihan lagi boy ah. Udah ya. Udah. Nah udah. Oh nasi uduk dingin itu. Kita berkumpul di sini dalam rangka tasyakuran, bersyukur seperti ayat yang tadi saya baca di depan. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Sesungguhnya kita dikasih karunia yang paling besar oleh Allah dengan diutusnya Nabi kita. Makanya kita wajib hukumnya bersyukur. Dengan cara apa? Salah satunya dengan bikin peringatan maulid. Bang, kalau dasarnya syukur nggak ada ukuran. Kalau dasarnya syukur nggak ada hitung-hitungan. Kalau dasarnya syukur kadang menabrak logika, melawan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kalau dasarnya syukur. Contoh, ada anak perawan Pasir Putih, umurnya 45 tahun, belum ada yang ngelamar. Betul? 45 tahun perawan. Ya Allah, kesian. Padahal orangnya cantik jelita, orangnya tinggi, kulitnya bersih, bodinya kayak gitar Spanyol, alisnya tebal kayak semut berbaris, hidungnya mancung kayak artis India Aisyarani, bibirnya seksi kayak 5 dibelah 6, belah 2 doer, gedean wan. Iya, janggutnya bagai lebah bergantung, orangnya soleh, demen ngaji, solehah ya, soleh mah cowok. Ulang. Orangnya solehah, demen hadir pengajian, demen maulid, tapi udah 45 tahun belum ada yang lamar. Bapak ibunya tiap hari nangis tahajud. Ya Allah, kesian anak saya, belum ada yang lamar, udah 45 tahun, temen-temennya udah pada gendong, anak udah pada gede-gede.
Apa salah saya, kata orang tuanya? Apa dosa kami ya Allah? Kesian, kasih jodoh ya Allah anak saya ya Allah. Udah ketuaan 45 tahun belum ada yang ngelamar. Betul. Suatu hari datang pria gagah, tampan, perkasa. Orangnya tinggi, ganteng, persis kayak saya. Udah lu diem aja, kok lu yang ngomong. Masa gocah? Iyain aja udah. Bikin girang orang apa sih? Orangnya ganteng, gagah. Emang gua gak ganteng apa? Iya aja udah, daripada benjol. Datang melamar. Wajib, Pak Haji, saya mau sama anak wajib, Pak Haji, saya ngasih lamaran. Ini orang tua girang. Langsung nentuin tanggal baik, bulan baik, hari baik. Ngundang, nggak tanggung, 7.000 undangan. Bikin pesta 3 hari 3 malam. Malam pertama jaipongan, malam kedua gambusan, malam ketiga dangdutan. Tetangga kepo, tetangga kepo, tetangga kepo, tetangga bu kepo. Bu Haji, nggak salah bikin pesta. Tamu sampai 7.000, bikin pesta 3 hari 3 malam, nggak salah nih, kata orang Betawi. Nggak pengurusan nih, apalagi lagi PPKM. Wah repot nih urusan, bisa disamperin Satpol PP. Nggak salah, kata Bu Haji. Pak Haji, nggak apa-apa, duit gua bukan duit lu. Kenapa lu yang sentimen? Anak-anak gua. Iya, kenapa begitu? Kenapa gua begini? Karena gua girang, gua syukur anak gua ada yang mau. Apa katanya? Syukur. Kalau dasarnya syukur, nggak ada hitung-hitungan, nggak ada tambahan-tambahan. Ntar bagaimana, nggak ada. Kalau dasarnya syukur, apapun akan dia berikan. Ini kita maulid dasarnya syukur. Syukuran atas lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi kata Habibana, mampu nggak seorang bawa duit 1 juta buat maulid? Enggak, kata Habibana, karena nggak ada duitnya. Habib tahu aja kita nggak punya duit. Ya Allah, padahal udah keren-kerenin tampang, ketahuan juga. Begini kan nggak kelihatan nggak punya duit ya. Oh, Masya Allah ganteng banget. Tapi Habib tahu kita nggak punya duit. Itu luar biasanya Habib. Kita kebaca sama Habib. Ya Allah. Tapi emang itu omongan bercanda. Cuman kita disuruh mikir. Tadi siang saya sholat di Senayan City. Wah keren. Senayan City sholat Jumat. Kata Habibnya, orang Kristen itu setahun 3 kali ngadain perayaan. Setahun 3 kali. Itu apa? Penganutnya yang paling miskin dimintain katanya 5 juta minimal. Waduh, berarti setahun 15 juta buat agamanya. Dia rela jual gelang, jual apa. Lah kita umat Nabi Muhammad yang udah dijamin masuk surga, maulid setahun sekali, datang proposal nih, geleng. Kenapa geleng Pak? Enggak, tulisannya kecil-kecil. Padahal saya ini kelilingan sama Kiai Jalal maulid dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu. Kalau gue maulid mah di Jakarta aja. Sabang sampai Merauke itu Indonesia. Saya maulid sekitar Jakarta aja. Gaya banget ngomong. Tapi nggak sombong. Besok berangkat saya, udah PCR tadi. Besok saya ke Bandara Kiai Jalal langsung menuju Balikpapan. Dari Balikpapan saya ke Palu. Dari Palu balik ke Jakarta, Kalideres. Terakhir Lubang Buaya. Doain ya, mudah-mudahan ada yang undang. Nah kalau nggak ada yang undang lo di rumah aja. Lagi ceramah di Balikpapan, siapa yang mau dengerin? Rayap dulu. Lu dibilang usah stres. Papan dibalik. Saudara-saudara, wah, tuh Ustadz gila tuh. Papan diceramahin. Ceramah di Palu, saya tolak juga.
Amplopnya 20 juta, kagak mau. Anak hadroh mau main di Palu, habis pada pecah tuh hadroh lo. Kata bini saya ikut nih, bini saya nih yang paling muda. Kata bini saya, Bi, abi mah gak di Palu, udah hancur. Apa di Palu tambah pengap, nggak kekenalan pulang. Ini hantu dari mana nih? Ya Allah, terakhir di Kalideres juga saya tolak ya jalan. Terus terang sampai gini hari saya belum pernah bisa berenang, takutnya. Di lubang buaya juga saya tolak. Pulang-pulang gue nggak ada tangan, nggak ada kaki, caplok buaya urusannya. Ya Allah, udah kita ketawa aja tanda-tanda. Lo tahan keluar dari bawah, repot lagi lo. Udah tawa aja, udah kelamaan kita kaku sama PPKM. Sekarang ada hiburan gratis ya. Lo kalau ngundang gue mahal, artis TV ya. Kemarin gue diundang 20 juta. Iya, buat 20 tahun. Nggak jadi tanda tangan. Gue bilang lumayan nih 20 juta. Berapa episode buat 20 tahun Ustaz? Lu bukan kontrak gua, nyiksa gua lo. Berapa bayaran satu episode? Syuting tiap hari. Bisa kondor gua. Aduh, nggak jadi dah. Saat kerjaan begitu ya ceritanya ya. Ini guru saya juga nih, masya Allah. Maafin Gus. Apa lagi ngomong tadi? Udah, pokoknya nggak ada ruginya. Hah? Syukur. Orang di sini bukan ngaji semua. Saya yakin pernah dengar riwayat Nabi kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Pernah dengar nggak? Nabi itu kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Karena terlalu lama diri, terlalu lama ruku, terlalu lama sujud, terlalu banyak surah yang dia baca, terlalu banyak rokaatnya, sampai kakinya bengkak. Saya juga tahu orang Pasir Putih banyak yang kakinya bengkak. Tapi urusannya lain. Uratnya pada asem. Istri protes, istri komplain, ya Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, engkau kan manusia paling agung, akhlakmu paling mulia, amalmu paling tinggi, engkau masuk surga pertama kali, bahkan kunci surga engkau yang pegang. Kok sembahyang gini-gini amat ya Rasulullah? Kok gini-gini amat? Numpang tanya nih orang Pasir Putih, kalau orang sini ada yang jaminan masuk surga duluan, kira-kira masih ngaji apa kagak? Megang kunci surga, kira-kira sombong apa kagak lo? Sombong, nggak dijamin masuk surga aja ngaji malas banget, apalagi dijamin masuk surga, berhenti ngaji. Gua kapok dan ngaji, kenapa? Gua udah masuk surga dijamin. Wih, sombong. Sini tuh Aisyah nanya, ya Rasulullah, kenapa sih gini-gini amat? Amat aja nggak begitu. Apa kata Rasulullah? Nih dengerin omongan Rasulullah. Bang, dengerin bang. Ya Rasulullah, ya Aisyah, memang aku manusia paling mulia. Amalku pasti terima, dosaku nggak ada. Bahkan aku yang pertama kali masuk surga dan aku yang pegang kunci surga. Memang benar. Tapi apa jawaban Rasulullah? Auhibbu an akuna abdan syakura. Emang nggak boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Tuh, lagi-lagi syukur. Kalau cara kita mah udah tahu punya pangkat begitu, udah nggak usah sembahyang lagi. Logikanya begitu. Tapi karena dasarnya syukur, nggak bakalan bisa kita diam. Nih malam ini kita syukuran. Ini nggak sedikit biaya nih, jangan main-main nih. Ngundang orang begini, konsumsinya berapa? Belum buat penceramah. Gocap penceramah nih. Habib cepet Habib. Saya 25 nggak apa-apa deh. Gotun. Enggak Buya, bercanda Buya. Tapi kalau dianggap serius, alhamdulillah. 2 tahun bre nggak ceramah. Gila bener dah. Mana mulangin panjer. Aduh. Bagus masih gemuk, nggak kelihatan nggak punya duit ya. Ya Allah ya Rabb.
Udah. Bungkus ini. Udah biaya. Kan ada gambus habis ini gambus. Hah? Dingin Bu ya nasi uduk. Belum nyarap ini. Sampai kurus. Ini saya keringetan begini. Ini sama dengan jalan 4 kilo. Tapi tiap malam saya ceramah 2 tempat tetap nggak kurus-kurus. Kenapa? Padahal saya udah nggak makan nasi. Setiap bulan Maulid yang saya makan berkat. Saudara tahu, kulkas saya sampai nggak bisa ditutup. Pintunya rusak. Bukan kepenuhan buah, bukan. Pintunya belum dibetulin, rusak. Ya Allah, doain saya, doain biar urus, biar sehat, panjang umur. Ya, kemarin saya cek lagi, general check up, semua darah, sampai kencing-kencing diperiksa. Alhamdulillah, kolesterol normal, asam urat normal, gula darah normal. Kata dokter, ini kiai penyakit 1, kurang duit. Saya bilang cocok dok. Kemarin saya pergi ke tempat refleksi, yang refleksi ngomong aja nih, Pak Haji ini buat ke jantung, ini buat ke paru-paru. Bang cukup, cari yang buat ke dompet. Wah nggak bisa Pak Haji, ngomong aja loh, buat ke jantung, buat ke paru-paru, cari yang aliran buat ke dompet. Lu bayar 2 kali lipat biar lancar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.